Yang terhormat Bapak Muhaimin STMT selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Yang kami hormati Ibu Triuni SPD MM selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Yang kami hormati Ibu Haja Saidah MPDI selaku Pengawas TK SD Gugus 2 Kecamatan Balikpapan Selatan. Yang kami hormati Umi Jamila SPD MM selaku Kepala Sekolah SDN 001 Balikpapan Selatan beserta seluruh jajaran Dewan Guru dan staf SDN 001 Balikpapan Selatan. Yang kami hormati Bapak Aliful Human selaku Ketua Komite Sekolah SDN 001 Balikpapan Selatan. Tidak lupa pula kepada seluruh hadirin dan hadirat yang mengikuti acara ini secara daring, baik yang melalui Zoom meeting ataupun live streaming YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, selaku penata acara, kami telah mengemas kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah ini ke dalam serangkaian acara yang ringkas dan padat, tanpa mengenyampingkan makna peringatan ini. Baiklah, demi efektivitas acara dan efisiensi waktu, rangkaian acara ini kami kemas sebagaimana berikut ini. 1. Pembukaan. 2. Lantunan ayat suci Al-Quran. 3. Kata sambutan. 4. Ceramah agama. 5. Doa penutup. Demikianlah susunan acara pada hari ini. Sebelum kita masuk ke acara sesi selanjutnya, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, sekarang kita akan memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh sahabat kita, Dewi Konita Bilkis, siswi kelas 4 SD 001 Balikpapan Selatan. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والنجم
Itulah lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu menggugah jiwa. Semoga kita mendapatkan pahala, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sebelum masuk ke sesi acara inti, marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan kepada Bapak Muhaimin STMT. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini keluarga besar SD 001 Balikpapan Selatan yang insya Allah nanti akan memberikan materi, Ibu Triyusni selaku Kabid SD, kemudian Ibu Aja Saidah pengawas pendidikan agama Islam SD, kemudian kepala sekolah Ibu Jamilah, kemudian juga komite sekolah keluarga besar SD 001, baik yang mengikuti secara langsung maupun yang mengikuti melalui streaming maupun YouTube. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh barokah ini. Seperti kita ketahui bahwa saja masuk di kegiatan Isra Mi'raj di tepatnya tanggal 11 Maret tahun 2021. Oleh sebab itu saya selaku Kepala Dinas mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh SD 001 Balikpapan Selatan bertepatan dengan hari ini tanggal 12 Maret Jumat yang penuh barokah. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar, kemudian bisa memberikan semacam siraman rohani kepada kita, yang tentunya nanti seluruh rangkaian kisah Isra Mi'raj ini akan dipaparkan dan disampaikan secara langsung oleh Al-Mukarram Pak Iskandar Yusuf. Seperti kita ketahui bahwa salah satu peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah melaksanakan perintah sholat. Nah, oleh sebab itu kita juga bersyukur di tengah pandemi COVID ini kita masih bisa melaksanakan sholat, bahkan sholat Jumat, walaupun dengan situasi dengan standar protokol kesehatan. Oleh sebab itu, kepada semua kita, terutama keluarga besar SD 001 Balikpapan Selatan, keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, kita masih diberikan sehat, kita masih diberikan keafiatan. Mudah-mudahan kita semua masih ingat tidak meninggalkan sholat, terutama sholat 5 waktu. Syukur-syukur kita bisa menambah sholat-sholat sunnah yang lain, misalnya sholat sunat tahajud, sholat duha, dan sholat hajat. Perintah Allah dan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir kepada kita semua dan mengingatkan juga kepada diri saya sendiri selaku kepala dinas, tetap kita menjaga protokol kesehatan, tetap kita sabar dalam menghadapi musibah pandemi ini. Mudah-mudahan situasi dan kondisi bisa berubah baik. Seperti kita ketahui bahwa kondisi pandemi COVID di Kota Balikpapan sudah mulai melandai. Kalau di bulan Februari yang lalu selalu di atas 100 yang positif, mulai bulan Maret ini kita sudah mulai mengalami penurunan 60, 30, 59. Kita harapkan mudah-mudahan sampai dengan menjelang Juli nanti sesuai dengan arahan dan keinginan dari Pak Menteri, kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru 2021-2022. Dan yang terpenting lagi kepada para guru dan tenaga pendidikan kita, mudah-mudahan tetap diberikan prioritas oleh pemerintah daerah Kota Balikpapan nanti untuk melaksanakan vaksin. Seperti kita ketahui, Ibu dan Bapak sekalian, memang jatah vaksin yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan kepada Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan terbatas.
sehingga memang dibaginya juga masih sangat terbatas. Nah, khusus untuk guru dan tenaga pendidikan yang kita usulkan mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK itu jumlahnya lebih dari 7.100. Sementara yang baru dilaksanakan vaksin baru 750 orang. Oleh sebab itu, kepada Bapak yang lain, harap bersabar, kita juga bisa mendapatkan vaksin. Nah, kalau kondisi pandemi COVID sudah melandai di Kota Balikpapan, kemudian guru-guru kita sudah divaksin, insya Allah kita optimis. Mohon doa Bapak Ibu sekalian, juga nanti pada saat akhir tausiah mohon doa dari Pak Ustadz Iskandar Yusuf agar kota kita Balikpapan segera dijauhkan dari pandemi COVID, kemudian semakin mendekati bulan Juli semakin hilang COVID di Kota Balikpapan, dan yang lebih penting supaya guru dan tenaga kependidikan kita, seluruh peserta didik kita juga dihindarkan dari wabah terutama COVID-19. Dan kepada kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atas peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang sekali lagi nanti tentu akan disampaikan secara langsung, secara lebih rinci bagaimana dan hadis, kemudian juga bagaimana peristiwa yang dilakukan Nabi kita dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah, mungkin dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meyakinkan kita untuk tetap melaksanakan sholat dengan istiqomah, dan yang lebih penting adalah kita yakin bahwa di dunia ini ada hal-hal juga yang gaib yang perlu kita percayai. Mudah-mudahan nanti semua dipaparkan dengan sangat baik oleh Ustadz kita Pak Iskandar Yusuf. Saya rasa demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap terapkan 5M dan 3T. Dengan begitu kita sudah menghindari penyebaran COVID yang ada di tengah-tengah kita. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada acara siang hari ini. Kepada beliau kami aturkan banyak terima kasih. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan beranjak ke acara inti yang akan diisi dengan tausiah seputar Isra Mi'raj dan dilanjutkan dengan doa. Akan disampaikan oleh Al-Ustadz Iskandar Yusuf SAGMA. Kepada Bapak Ustadz, kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita memperingati sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengangkat sebuah tema dan membentuk karakter dengan sholat dan tauladan. Sesungguhnya sholat adalah perintah di dalam ajaran agama Islam yang paling penting. Kalau kita ingin melihat ke belakang, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, kalau kita ingin melihat ke belakang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan begitu banyak ajaran ibadah, baik itu yang bersifat mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan amal ibadah baik yang tersirat maupun yang tersurat, baik yang sudah jelas ketentuannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, gerakannya, bacaan dan lain sebagainya. Itu sudah pernah dijelaskan yang paling luar biasa, amalan yang paling hebat, amalan yang pertama dan utama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah salat. Ketika Allah memerintahkan zakat, maka Allah menurunkannya melalui malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, bersedekah, bersahadat, puasa di bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan kita temui, kemudian haji, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil langsung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk perintah sholat, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Allah langsung memanggil Nabiullah Muhammad SAW tidak melalui firman yang diturunkan oleh malaikat Jibril, tetapi Allah sendirilah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan dan memerintahkannya untuk selalu menjalankan dan mendirikan salat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang kami hormati, maka ketika kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Di mana? Maka anak-anakku sekalian bisa melihatnya di dalam surat Al-Isra. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Subhanalladzi maha suci Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelaskan tentang perjalanan yang luar biasa ini kepada umat manusia, maka untuk meyakinkan perjalanan ini, untuk meyakinkan peristiwa ini, Allah bahkan bersumpah atas namanya. Coba, kalau kita bersumpah, itu kan pasti yang kita katakan benar. Kalau kita bersumpah, maka kita ingin meyakinkan orang lain bahwa saya ini ngomong bener, yang saya ngomongin ini nggak mungkin bohong gitu. Nah, maka kita bersumpah. Kalau manusia saja bersumpah kita percaya, apalagi Allah. Nah, maka di dalam surat ini sebelum menjelaskan tentang perjalanan Nabi Muhammad, Allah bersumpah atas namanya. Apa kata Allah? Subhanalladzi maha suci Allah. Maha suci Allah dalam hal apa? Yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada malam hari. Jadi Nabi Muhammad SAW, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, bukan berjalan sendiri. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Tidak mungkin manusia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, yang pada saat itu belum ada pesawat. Belum ada pesawat jet, belum ada kereta api, apalagi belum ada layanan Gojek yang harus sesuai dengan aplikasi. Tidak ada saat itu. Yang ada hanya kuda atau unta. Dan ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dilakukan dengan mengendarai unta, perjalanannya pada saat itu sekitar 2 bulan. Subhanallah, jauh jaraknya, sangat jauh jaraknya. Oleh sebab itu Allah menurunkan mukjizatnya, Allah memperjalankan Nabiullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik sampai ke langit ke-7, itu hanya dengan waktu 1/3 malam. Dan itu tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Maka Allah mengatakan asra bi abdihi, yang memperjalankan Nabiullah Muhammad SAW itu adalah Allah, bukan Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan sendiri. Nah, oleh para ulama, oleh para ahli, kemudian bagaimana cara merasionalkannya, bagaimana cara memasuk akalkan perjalanan Nabiullah Muhammad SAW yang seharusnya 2 bulan, tetapi hanya dilakukan dalam waktu hanya 1/3 malam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Bayangkan saja bagaimana jika misalnya kita pergi ke Jakarta, walaupun sekarang lagi corona ya, tetap harus pakai swab Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang lebih mahal swabnya ketimbang sekitar 2 jam. Kemudian kita menyelesaikan urusan di sana misalnya 1 jam. Kemudian kita shopping dulu bagi ibu-ibu misalnya 2 jam. Maka dari pagi misalnya kita pergi
pergi dari Balikpapan, bisa jadi siang hari atau sore hari kita sudah dalam satu kita. Kemudian semut itu ikut sama kita berangkat ke Jakarta. Kemudian balik ke Balikpapan. Kemudian dia cerita kepada temannya, aku tadi dari Jakarta loh. Tentu saja teman-teman semutnya semua akan mengingkari itu. Tetapi kemudian dia mengatakan, tapi saya nggak jalan sendiri. Saya ikut di satu orang yang berangkat ke Jakarta. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW secara logika dapat diterima secara akal. Kalau kita melihat jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bayangkan 1239,42 kilometer. Maka Allah dapat memperjalankan Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, bagaimana kemudian Allah memperjalankannya, anak-anakku sekalian? Maka Allah di dalam riwayatnya, di dalam hadis-hadis yang sahih menjelaskan bahwa Allah mengutus sebuah binatang yang bernama buruk. Nah, kalau Bapak Ibu nih yang sudah umur 40, 50 ini pernah naik buruk ya, pernah pesawat itu pernah naik gitu ya. Tapi buruknya buruk pesawat. Rasulullah ketika akan melakukan perjalanan disucikan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Nah, ini luar biasa ya. Jadi sebelum berangkat saja sudah ada hikmah yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Setelah Rasulullah siap untuk melaksanakan Isra Mi'raj, maka kemudian Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah yang ditemani oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Selama perjalanan itu ada beberapa hal yang luar biasa. Ada beberapa hal yang luar biasa yang dihadapi oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja hal-hal yang luar biasa itu? Nah, beberapa hal yang ingin Bapak ungkapkan ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan, dia dikejar oleh jin ifrit. Wah, ini jin ifrit. Jin ifrit mengejar Nabi Allah Muhammad SAW beserta dengan malaikat Jibril dengan mempergunakan obor. Dikejar Nabi Allah Muhammad SAW. Apa maksud dari peristiwa ini? Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dalam setiap melakukan amal kebaikan, tentu saja kita dihadapi oleh berbagai macam tantangan, halangan, dan cobaan. Oleh sebab itu, orang yang terbaik adalah bukan orang yang tidak pernah mendapatkan cobaan dari Allah, tetapi orang yang terbaik adalah orang yang berhasil dan sukses menghadapi ujian dari Allah. Nah, anak-anakku kan juga begitu, apalagi di tengah pandemi ini. Di tengah pandemi ini kita tidak pernah bertatap muka di sekolah. Belajarnya harus belajar secara mandiri. Belajarnya harus pakai HP, gitu ya. Nah, kadang-kadang, Bapak juga punya murid nih. Dikasih HP untuk belajar, dikasih HP untuk mengerjakan tugas, tetapi ternyata HP-nya dibuat main PUBG, HP-nya dibuat main FF,
Apa tuh FF Bapak juga nggak tahu, karena anak Bapak juga ikut main begituan gitu ya. Nah, ini menjelaskan apa? Ternyata walaupun kita sudah diberikan fasilitas untuk belajar, ketika kita mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti langkah-langkah iblis, maka bisa jadi fasilitas yang diberikan kepada kita itu dipergunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Ya, maka kita harus tetap istiqomah, tetap berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah gambaran yang pertama ketika Rasulullah akan berangkat melakukan Isra dan Mi'raj, dia dihalang-halangi oleh jin Ifrit yang berusaha untuk menggagalkan rencana itu. Yang kedua, ada peristiwa juga yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW melihat ada orang yang menanam padi. Begitu orang itu menanam padi, pada saat itu juga padi itu tumbuh dan menghasilkan padi. Dipanen oleh orang itu. Kemudian tumbuh lagi padinya, dipanen, tumbuh lagi, dipanen, tumbuh lagi, seperti itu terus-terusan tumbuh. Apa maksudnya dari peristiwa itu? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Dia bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa sebenarnya iktibar? Apa sebenarnya maksud dari peristiwa yang aku lihat? Maka kata Jibril, ya Nabiullah Muhammad SAW, orang yang menanam tumbuh dan seterusnya itu adalah tanda orang-orang yang suka berinfak, orang-orang yang suka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang suka berinfak dan bersedekah adalah orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan terus-menerus walaupun dia sudah meninggal dunia. Bayangkan, ajaran mana, ajaran agama mana, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang kita sudah meninggal, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita masih bisa ngumpulin pahala. Tidak ada kecuali agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara kita selalu berinfak, bersedekah, berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Bapak dan Ibu guru nih. Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, apa yang Bapak dan Ibu lakukan, termasuk Ibu kepala sekolah ya Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan itu semua adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Karena kita semua berjuang di jalan Allah untuk mencerdaskan anak-anak kita. Dan ketika anak-anak itu cerdas, maka kata Allah, orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya beberapa tingkat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Nah, berarti apa yang kita ajarkan itu adalah bagian dari amal jariah kita. Nggak usah susah-susah deh. Ambil contoh nih, ketika ibu guru kelas 1 pendidikan agama Islam mengajarkan anak-anak untuk membaca suratul Fatihah, kan mudah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ketika surat Al-Fatihah itu anak-anak di sekolah 001 Balikpapan Selatan bisa membaca dengan baik dan benar ketika ia ada di sekolah dan diajarkan oleh ibu guru yang ada di sana,
Maka selama anak-anak itu membaca surat Al-Fatihah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, maka guru yang mengajarkan itu mendapatkan pahala walaupun dia sudah meninggal. Ketika anak murid bapak dan ibu sudah dewasa, kemudian dia menikah, dia mengajarkan Al-Fatihah itu kepada anak-anaknya, maka ketika anak-anaknya membaca, maka ibu akan mendapatkan pahala terus berlanjut. Itu bukan hanya guru agama, guru-guru yang lain juga. Ketika guru bahasa Indonesia mengajarkan bahasa yang baik, yang benar, yang sopan, bahkan mengingatkan anak-anak untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka kemudian itu pun menjadi pahala bagi ibu, dan ketika itu diterapkan dapat pahala juga ibu. Bayangin, inilah gambaran dari perjalanan Rasulullah. Ketika itu ada orang yang bercocok tanam tumbuh lagi, bercocok tanam tumbuh lagi, bercocok tanam tumbuh lagi. Jadi amal yang terbaik adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas, dengan kesungguhan hati, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu peristiwa yang pertama, anak-anakku sekalian. Peristiwa yang kedua adalah ketika Rasulullah melewati sebuah kuburan. Ternyata kuburan itu mengeluarkan harum yang wangi luar biasa. Waduh, ini anak-anak kalau menyium bau wangi seneng nggak ya? Insya Allah semuanya senang ya. Lebih senang didampingi orang yang wangi ketimbang yang tidak wangi, kan gitu ya. Nah, Rasulullah ketika melewati sebuah kuburan, kemudian kuburan itu mengeluarkan bau yang sangat wangi. Apa maksudnya? Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, itu kuburan siapa? Kenapa kok kuburannya wangi sekali?" Maka Jibril kemudian menjelaskan kepada Rasulullah, itu adalah kuburannya Masito. Siapa itu? Dia adalah pembantu Raja Fir'aun yang tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai dihukum mati oleh Raja Fir'aun. Nah, ini luar biasa nih anak-anakku sekalian. Sekarang ini kayaknya zaman orang yang banyak memperjualbelikan akidah. Apa itu? Banyak orang yang kemudian memperjualbelikan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Pertama nih, kita sering dengar cerita ada orang yang korupsi. Nah, korupsi itu apa? Maling duit rakyat, gitu ya, maling duit rakyat. Nah, orang-orang yang maling duit rakyat itu adalah kadang-kadang orang yang sepertinya beriman kepada Allah, taat kepada Allah, rajin melakukan ibadah kepada Allah, tetapi karena dunia kemudian ia berani memperjualbelikan akidahnya. Nah, ini yang kemudian oleh Allah diganjar hukuman yang luar biasa beratnya. Nah, Masito walaupun dia diancam dibunuh, bahkan kemudian dibunuh tahun, tetapi dia teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, anak-anakku sekalian, jangan karena duit, jangan karena kekayaan, jangan karena ada orang yang cantik, orang yang ganteng, ayo kita pindah agama, nanti aku mau sama kamu. Ya, nggak boleh. Kita harus tetap mempertahankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian peristiwa yang ketiga. Nah, ini peristiwa yang mengerikan ini. Apa? Rasulullah SAW kemudian melihat ada orang yang berlari dengan kencang, kemudian dia menghantamkan kepalanya ke batu. Nauzubillah summa na'udzubillah. Batunya pecah, orangnya juga mati karena kepalanya juga pecah. Setelah itu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian dia pergi lagi berlari memecahkan kepalanya. Begitu terus berulang-ulang. Rasulullah SAW kemudian heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini apa lagi nih? Kenapa ada orang yang sudah bagus-bagus dikasih kepala, kemudian malah menghancurkan kepalanya sendiri?" Maka kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itu adalah balasan bagi orang-orang yang tinggalkan sholat."
bagi orang-orang yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nauzubillah, maukah kita kemudian mendapat azab seperti itu? Insya Allah semua tidak akan pernah mau. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Allah tidak mengharapkan banyak. Allah hanya meminta kita sholat minimal 5 kali dalam sehari semalam. Dan itu pun insya Allah tidak nyampe 1 jam. Sholat itu nggak mungkin sampai 1 jam, walaupun 5-5-nya dilakukan. Coba ambil contoh. Zuhur paling lama 10 menit lah, dengan zikir-zikirnya. Kemudian asar 10 menit udah 20 menit. Kemudian ambil total deh semuanya 10 menit dengan zikir-zikirnya. Maka hanya 50 menit kita melakukan sholat. Sebagai bukti tanda syukur dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang Masya Allah, luar biasa. Duhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Semuanya akhirnya tidak dikerjakan. Padahal Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Karena Allah pernah bilang kan, bahwa sesungguhnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah sudah ngomong tuh, Allah kasih nikmat yang banyak loh nak kepada kalian semua. Allah sudah kasih nikmat yang banyak loh kepada Bapak Ibu guru. Maka gimana sih cara bersyukur? Nggak usah susah-susah. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sholat karena disuruh orang tua, jangan sholat karena dimarahin sama bapak dan ibu guru. Jangan, sholat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya gambarannya. Jadi kalau kita tidak mau dihukum seperti yang dilihat oleh Rasulullah, maka caranya adalah menjalankan sholat. Ada lagi orang yang dia disediakan makanan yang enak, tetapi kemudian dia makan daging yang busuk. Naudzubillah, subhanallah. Ada yang mau makan daging busuk di sini? Insya Allah nggak ada yang mau ya. Ya makan ayam tiren aja. Tahu ayam tiren? Ayam mati kemarin gitu ya. Kita nggak mau. Apalagi disuruh makan daging yang busuk. Naudzubillah, subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ini apa nih? Kenapa ke orang ini makan daging yang busuk? Maka Jibril menjelaskan, ini adalah gambaran orang-orang yang suka menceritakan kejelekan temannya. Orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Orang yang suka memfitnah, orang yang suka memecah belah. Ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat dengan memakai bangkai dan makanan yang sudah busuk. Na'udzubillah. Luar biasa ini. Rasulullah mendapatkan pelajaran yang sangat banyak dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, oleh sebab itu, maka kita jangan sampai suka menceritakan kejelekan teman. Jangan suka mencari-cari kesalahan teman. Ingat anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menceritakan kejelekan orang lain, walaupun misalnya kejelekan itu benar, misalnya memang dia suka bohong gitu ya, kemudian kita ceritain sama orang lain, itu anak suka bohong tuh, atau misalnya orang itu suka mencuri, kemudian kita ceritain semua orang, itu orang suka mencuri itu. Nah, perbuatan itu menyampaikan kejelekan orang kepada banyak orang atau kepada orang lain, walaupun kejelekan itu benar,
itu juga dosa. Itu namanya ribah. Ribah itu menceritakan kejelekan orang lain. Itu sudah dilarang, bahkan berdosa walaupun yang diceritakan benar. Apalagi yang diceritakan tidak benar. Nah, ketika yang diceritakan tidak benar, itu bukan lagi ribah namanya, tetapi namanya fitnah. Menceritakan kejelekan orang lain yang tidak terjadi, itu disebut dengan fitnah. Nauzubillah. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain, anak-anakku sekalian, yang itu dapat kita ambil teladannya, yang itu dapat kita ambil pelajaran. Maka tema yang Bapak angkat di awal tadi adalah kita mempelajari merubah akhlak, memperbarui akhlak dengan sholat dan keteladanan. Nah, masih banyak cerita-cerita yang lain. Nanti kalau diceritakan semua ini bisa jadi 5 episode ya, Ibu Kepala Sekolah. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan yang sepertinya sering terjadi sekarang. Jadi sesama umat Islam sering menjelek-jelekan, itu kan sebenarnya sering terjadi itu. Kadang-kadang antara ustadz satu dengan ustadz yang lain saling menjelekkan, nauzubillah summa na'udzubillah. Makanya orang yang terbaik dalam Islam adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bukan orang yang suka nyeritain orang lain. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kemudian setelah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian itulah yang dinamakan dengan Isra atau fase pertama dari perjalanan Rasulullah. Setelah itu kemudian Rasulullah melalui fase yang kedua atau tahap yang kedua, yaitu yang dinamakan dengan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW kemudian bersama dengan malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Allah Muhammad SAW bertemu dengan para nabi di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, dan seterusnya. Siapa-siapa saja nabi yang ditemui oleh Nabi Allah Muhammad SAW, yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Siapa Nabi Adam? Ya benar, Nabi Adam adalah nabi yang pertama, dan Nabi Adam adalah nenek moyang kita. Karena seluruh manusia di dunia ini, seluruh manusia di muka bumi ini berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Wah, ini sama dengan nama Bapak. Nama Bapak Iskandar Yusuf, gitu ya. Nabi yang di langit kedua adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa Nabi Yusuf alaihi salam? Wah, Nabi Yusuf ini terkenal loh. Terkenal dengan apa? Terkenal dengan kegantengannya, terkenal dengan ketampanannya. Tetapi bukan hanya ganteng secara lahir, tetapi juga ganteng secara batin. Apa maksudnya? Walaupun dia berwajah ganteng, walaupun dia berwajah tampan, dia tidak sombong dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia ketemu dengan Nabi Yusuf di langit yang kedua. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW kemudian bertemu dengan dua pasang nabi. Siapa? Yaitu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Nah, ini yang berpasangan. Di langit yang keempat, dia bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di langit yang ketujuh dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini nabi-nabi yang bertemu dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Ada dua nabi yang kemudian diambil pelajaran di dalamnya, anak-anak sekalian. Apa itu? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Kenapa dia disebut dengan Abul Anbiya? Karena dari rahim istri Nabi Ibrahim, yaitu siapa istrinya Nabi Ibrahim? Siapa? Ibunda Hajar, ya, dan Ibunda Sarah, melahirkan keturunan-keturunan yang kemudian banyak menjadi nabi, termasuk nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Maka Nabi Ibrahim mengajarkan 5 bacaan yang ketika itu dibaca oleh umatmu Muhammad, kata Nabi Ibrahim, maka insya Allah kalian semua akan sama. Apa bacaannya itu? Bacaannya Subhanallah, ya. Apalagi Alhamdulillah, apalagi Allahu Akbar, apalagi La ilaha illallah, dan yang terakhir La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu yang diajarkan. Nah, itu kan kemudian dijadiin lagu, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Boleh nggak Bapak nih, siapa nih, Alenka atau siapa nih, bisa nggak dinyanyiin nih seperti yang Bapak nyanyiin tadi? Ayo, bisa? Ayo coba, 1, 2, 3. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Oke, Bapak Ibu boleh ngikut deh, boleh Bapak Ibu ngikut ya, sama-sama deh kita baca supaya pintu arasy terbuka, Allah mendengarkan doa kita dan diangkat penyakit corona ini dari dunia dan kita semua mendapatkan kesehatan, keamanan dan kebahagiaan serta keberkahan dari Allah. Sama-sama Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Kita berdoa mudah-mudahan dengan bacaan tadi SD 01 Balikpapan Selatan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan seluruh teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan, seluruh teman-teman yang ada di sekolah yang lain selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan Rasulullah SAW ketika melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah itu kemudian setelah sampai ke langit ke-7, kemudian Rasulullah naik sampai ke langit yang ke atas, ke Sidratul Muntaha. Di sana kemudian malaikat Jibril tidak ikut menemani Rasulullah. Kenapa? Karena hanya Rasulullah SAW lah satu-satunya
satu-satunya ciptaan Allah yang dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai dengan hari ini dan insya Allah nanti tidak akan ada makhluk yang dapat berjumpa dengan Rasulullah, yang dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Perintah sholatnya berapa? 50 kali. Wow, banyak banget. Ketika dia turun, maka ketika dia sampai kepada langit yang ke-6, dia bertemu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, maka ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Muhammad, kamu dapat apa?" "Saya dapat perintah sholat." Nabi Musa, "Berapa?" 50, kebanyakan. Umatku saja yang badannya gede-gede, yang badannya tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat, nggak akan sanggup sholat sebanyak itu. Jadi gimana? Kata Nabi Allah Muhammad, naik lagi. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Naik lagi, minta diskon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin tuh, Nabi disuruh minta diskon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya diskon di supermarket ya. Akhirnya Nabi Allah Muhammad SAW naik lagi. Ketika turun dikurangi 5. Apa kata Nabi Musa? Masih banyak, naik lagi. Naik lagi Nabi Muhammad SAW. Turun dikurangi 5, jadi 40. Apa kata Nabi Musa? Masih banyak, naik lagi. Bolak-balik, naik sampai kemudian Nabi Allah Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 5 kali dalam satu hari, satu malam. Ketemu dengan Nabi Musa. Apa yang kemudian dikatakan Nabi Musa? Itu masih banyak Muhammad. Masih banyak tuh 5. Kurangin lagi, minta diskon sama Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Nabi Allah, saya udah malu sama Allah. Udah terlalu banyak kasih dan sayang Allah yang diberikan kepada saya, sehingga saya mendapatkan diskon dari 50 menjadi 5. Tetapi dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, walaupun hanya mengerjakan 5 waktu dalam sehari semalam, tetapi sesungguhnya nilai dari sholat 5 waktu itu sama dengan sholat sebanyak 50 kali sholat. Subhanallah. Luar biasa kemaha sempurnaan dan kasih sayang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan perintah sholat, singkat cerita kemudian Nabi Muhammad turun ke bumi. Dia ceritakan peristiwa itu, banyak kemudian yang menolak. Tetapi satu sahabat Rasulullah yang luar biasa, dia mengatakan apapun yang dikatakan Muhammad, maka saya akan mempercayainya. Siapa itu? Itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dia mendapatkan gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, Ibu pengawas, Ibu Haja Saidah yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Karena luar biasanya ibadah sholat adalah satu-satunya ibadah yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Muhammad. Maka kita harus tahu apa yang menyebabkan ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling pertama dan utama. Yang pertama, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu sekalian, karena sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin, faman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ialah yang mendirikan tiang agama. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, dialah orang-orang yang meruntuhkan agama Islam. Jadi kalau kita mengaku orang Islam tetapi tidak mendirikan sholat, itu sama saja kita menghancurkan agama kita sendiri.
Ada orang yang bilang begini, yang nggak apa-apa lah nggak sholat, yang penting melakukan amal yang baik. Oh, nggak bisa. Karena semua amal kebaikan itu yang menyangganya adalah sholat. Kalau bangunan nggak ada tiang, apakah bisa berdiri? Tentu tidak akan bisa berdiri. Maka yang menyebabkan Islam itu kokoh, Islam itu kuat adalah sholat. Kalau banyak orang Islam yang meninggalkan sholat, maka tunggulah keruntuhan dari agama kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang kedua, mengapa kemudian sholat menjadi ibadah yang pertama dan utama? Karena amal yang pertama dihitung, dihisab di yaumul akhir nanti adalah sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdus salat." Apa artinya anak-anakku sekalian? Amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah seluruh amal perbuatannya akan baik. Tetapi kalau sholatnya buruk, insya Allah seluruh amal ibadahnya akan buruk. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang mempengaruhi seluruh perbuatan kita. Tetapi tentunya sholat yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sholatnya sambil main-main, sholatnya karena ingin dipuji oleh orang lain, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, yang menyebabkan sholat itu adalah ibadah yang pertama dan utama, karena dengan sholat itu adalah menjadikan ciri yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang kafir. Kata Rasulullah SAW, bainar rojulu ma bainal kufri tarkus sholat. Beda antara seorang laki-laki yang muslim dengan kafir adalah dia meninggalkan sholat. Nah, kalau berdasarkan ini, jadi kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, kita bisa jadi termasuk orang-orang yang kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita tahu kalau orang kafir tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Dan tidak mau kita menjadi orang yang menjadi penghuni neraka. Kemudian yang selanjutnya, apa yang kita ambil pelajaran dari sholat? Mengapa dia menjadi ibadah yang pertama dan utama? Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang tanya gini nih, Pak, ada orang yang sholat, Pak, tapi habis sholat dia keluar dari masjid ambil sendal orang. Karena ada gitu ya. Makanya hari Jumat kadang-kadang ada sendal yang hilang. Gitu. Itu gimana Pak? Padahal dia udah sholat. Dia udah sholat tapi begitu. Nah, itulah bedanya. Di dalam Islam itu bukan a'malus sholat, anak-anak. Di dalam Islam itu bukan melakukan sholat. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sholat itu bukan hanya dikerjakan, tetapi didirikan. Makanya di dalam Al-Quran tidak ada a'malus sholat, yang ada adalah aqimis sholat, dirikan sholat. Apa maksudnya? Setelah kita melakukan sholat, maka ajaran-ajaran yang ada di dalam sholat itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa ajarannya? Kasih sayang dengan sesama manusia, menjaga persatuan dan kesatuan, saling mengingatkan ketika ada yang salah. Itu ajaran-ajaran sholat. Mana amanah kasih sayang? Ketika kita selesai sholat, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah ajaran kasih sayang. Kita mendoakan orang. Ajaran persatuan mana? Menghindari perpecahan mana? Kalau kita sholat, kita harus lurus dan rapat safnya. Mengingatkan orang yang salah yang mana?
walaupun dia pemimpin, kalau memang dia salah, wajib diingatkan. Itu dilakukan di dalam sholat. Maka ketika ada imam salah bacaan, ketika ada imam salah rakaat, maka kita harus mengingatkan. Bagi laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, bagi perempuan dengan menepuk punggung tangan. Nah ini kan sudah diajarkan nih oleh guru-guru agamanya. Jadi luar biasa. Islam itu memang, sholat itu memang inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Ketika orang melaksanakan sholat dengan kesungguhan hati semata-mata karena Allah, insya Allah dia akan merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Yang selanjutnya, sholat itu mengajarkan kepada kita disiplin. Maka sholat itu adalah ibadah yang pertama dan utama. Apa kata Allah? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Sholat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi kalau sholat jangan dimundur-mundurin. Kalau dimaju-majuin juga nggak boleh ya. Sebelum waktu azan sudah sholat, itu salah, gitu ya. Atau dimundur-mundurin. Sholat azannya jam 12:30, azannya jam 1. Sholatnya jam 2, jam 3. Jangan ya. Bahkan dikatakan dalam surat Al-Ma'un, salah satu tanda-tanda orang yang celaka dalam sholatnya adalah yura'un, ya, orang-orang yang riya. Ya, kemudian orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Apa yang dimaksud dengan alladzina an sholatihim sahun? Yaitu orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Nah, itu ya. Maka sholat itu mengajarkan kepada kita kedisiplinan. Sholat itu melatih menjadi pribadi yang tangguh. Ya, orang yang sholat, maka insya Allah dia akan selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, sholat itu meninggikan derajat orang muslim. Dalam surat apa? Di dalam surat Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, orang yang hebat, maka segeralah mendirikan sholat. Bagaimana anjuran Allah dalam melaksanakan sholat? Sholat secara berjamaah. Karena sholat secara berjamaah itu mendapatkan nilai 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Kalau sholat sendirian berapa? 10 kebaikan. Tetapi kalau sholat berjamaah 27 kebaikan. Nah itulah yang diajarkan, itulah yang dicontohkan, itulah yang bisa kita ambil hikmahnya dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW. Nabiullah Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah untuk pelajaran bagi kita. Pelajaran untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran untuk selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpenting dari Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita untuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat yang seperti apa? Mendirikan sholat karena Allah sesuai dengan surat Al-Kautsar, kemudian mendirikan sholat dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sholat sesuai dengan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah, karena kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Dan yang ketiga dan yang selanjutnya, Allah mengajarkan kepada kita dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Maka ketika kita ingin menjaga kesucian, yang terpenting adalah jagalah wudhu kita, dan insya Allah dengan keberkahan yang diberikan Allah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka kita semua akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan peringatan ini bukan hanya sekedar didengar, tetapi dipahami, dan yang terpenting dari itu semua adalah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu hidayah kepada kita, pintu keberkahan kepada kita, dan pintu kemudahan kepada kita, agar kita semua dapat menjalankan perintah Allah dan semua perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan penuh keikhlasan dan dengan kemudahan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan hati kita tundukkan wajah kita bermunajat kepada Allah dengan kesungguhan, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permohonan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadhil majlis, khususan ila hadhil madrasah, khususan ila Balikpapan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa liman sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tammin taqsiruna ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sibna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa ta'ummul amra innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 001 Balikpapan Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kebenaran seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan berasal dari diri saya pribadi. Saya akhiri dengan mengucapkan kalimat wabillahi taufiq wal hidayah wabirrida wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian tausiah oleh Al-Ustadz Iskandar Yusuf. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan mengindahkan dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, disajikan penampilan kepada yang bertugas, kami persilahkan. Gak kedengar.
Terima kasih, izin, Dev. Bapak, silakan Bapak. Terima kasih banyak, Kak Jamilah, izin live ya. Sama-sama, insya Allah. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, Bapak sama-sama. Allah. Ya, tadi saya matikan kamera sambil kerja masalahnya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada temannya. Oh, yang maju saja. Oh, di YouTube-nya Mas.
Terima kasih kami aturkan dengan berakhirnya penampilan tadi. Maka berakhir pula acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala perhatian dan memohon maaf dan ampun atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.